Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini kita menyoroti ini ya, Pengadilan Tinggi yang menguatkan vonis Pengadilan Negeri atas Jumhur Hidayat selama 10 bulan penjara. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Kok bisa vonis 10 bulan atas kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dimenangkan atau dikuatkan di Pengadilan Tinggi. Padahal kita semua tahu ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional begitu ya. Nah, ini mungkin sebelum kita mulai diskusi saya bacakan dulu aja deh ya Twitter yang membuat Jumhur Hidayat ini. Juga ada Saiganda Nainggolan ya yang sudah menjalani hukuman juga 10 bulan. Ini menjadi bermasalah hukum ini ya. Ini adalah Twitter Jumhur Hidayat yang dipermasalahkan ini pada 25 Agustus 2020. Jumhur memposting kalimat buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah. Nah, itu opini seperti itu ternyata bisa menjadi bermasalah. Rupanya kita nggak bisa berpendapat ini rupanya ya. Kemudian pada 7 Oktober 2020, Jaksa juga menyebut Jumhur memposting kalimat soal Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu undang-undang ini memang untuk primitif investor dari RRC dan pengusaha rakus. Kalau investor beradab, ya seperti di bawah ini. Dalam postingannya, Jumhur memberikan tautan berita sebuah media daring berjudul 35 investor asing nyatakan keresahannya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi dari postingan dua itulah yang membuat Jumhur hingga kini menghadapi masalah, bahkan keputusan vonis 10 bulan penjara itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri sudah dinyatakan inkonstitusional. Nah, ini sudah ada Jumhur Hidayat dan juga Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum ini Bapak-Bapak. Waalaikumsalam Bu Rahma, Sarita, dan para pemirsa Realita TV. Nah, sehat selalu. Syahganda Nainggolan ini Direktur Eksekutif Sabang Merauke yang juga sudah menjalani vonis lebih dahulu. Nah, ini Jumhur Hidayat, bagaimana nih Bang Jumhur kabarnya, mendapat kabar dari Pengadilan Tinggi sebelumnya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional, sempat pede ya bahwa wah ya udah berarti kasusnya udah selesai dong, Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri inkonstitusional gitu. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Ini gimana, kaget nggak Bang Jumhur keputusan ini? Ya, mungkin hakim ya, saking sibuknya barangkali ya, dia nggak baca koran juga atau nggak baca media barangkali. Jadi saya melihat ini ya masalah yang nggak baca aja gitu. Karena kalau orang baca, nggak logik mengambil keputusan itu. Jadi kesimpulannya, saya istilahnya apa ya, husnuzon, berapa namanya itu, sangka baik aja. Saya berprasangka baik bahwa ketiga hakim di Pengadilan Tinggi ini kurang baca berita, jadi kurang baca media sosial, media mainstream, sehingga terbatas pada urusan teknis dan memang akhirnya memutuskan seperti itu. Karena kalau orang yang agak sedikit paham berita, dia tahu bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu sudah dinyatakan inkonstitusional, maka semua orang yang mengomentari undang-undang ini harusnya adalah konstitusional, seperti yang dikatakan, atau mengomentari buruk ya. Kalau ada orang-orang yang mengomentari buruk terhadap undang-undang ini, ya, karena Undang-Undang Cipta Kerjanya atau Omnibus Law-nya inkonstitusional, berarti orang yang mengomentari atau menolak undang-undang inilah yang konstitusional, berarti kan harusnya. Iya gitu loh. Iya, yang mengomentari bahwa undang-undang ini buruk, tidak benar, tidak bagus, tidak sesuai konstitusi, dia yang konstitusional karena faktanya Mahkamah Konstitusi menyatakan dia inkonstitusional. Jadi kita berharap Mahkamah Agung, hakim-hakim Mahkamah Agung tidak seperti hakim Pengadilan Tinggi. Mungkin karena kesibukan teknis terlalu banyak perkara, jadi nggak baca koran, nggak baca media. Ya, ini masih jadi, ada kesempatan. Walaupun harusnya level hakim di tingkat Pengadilan Tinggi harusnya baca koran gitu loh. Jangan lupa baca koran kan.
dunia keadilan di ruang sidang itu tidak vakum terhadap dunia masyarakat. Bahkan dasarnya kan ketukan palu hakim itu adalah rasa keadilan di masyarakat gitu loh. Jadi kalau hakim nggak baca koran, saya rasa ya repot gitu. Menurut saya begitu. Nggak baca berita ya. Jadi mungkin hakimnya belum tahu kalau ini sudah dinyatakan inkonstitusional, begitu ya? Betul, belum tahu ya. Menurut saya begitu. Ya, jadi tapi ini masih bisa banding ya? Harapannya dibanding. Saya banding, dan saya berharap kalau hakim di MA baca berita pastinya, karena dia barangkali tidak sesibuk, tidak seteknis. Kan tidak semua kasus sampai ke MA ya, sehingga jumlahnya mungkin barangkali nggak terlalu banyak begitu, atau lebih matang lah pemikirannya orang-orang di MA, sehingga dia tahu persis bahwa keadilan di ruang sidang itu adalah cerminan dari keadilan dalam masyarakat, tidak terputus gitu loh. Nah ini kan kalau di pengadilan tingkat 1, tingkat 2, atau di tingkat negeri atau tingkat pengadilan tinggi di Provinsi DKI, hakim tingginya mungkin masih belum sadar bahwa pengadilan itu adalah cerminan daripada rasa keadilan di masyarakat, begitu kira-kira. Iya. Apalagi kita mestinya sebagai negara hukum menghormati keputusan hukum ya, keputusan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Baik, silakan ini Bang Syahganda ya. Ya, saya ini kan sebenarnya sedang mempersiapkan peninjauan kembali. Ya, setelah saya tahu waktu saya di Belanda, saya tahu Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 atau inkonstitusional. Tapi lawyer saya waktu saya telepon, dia bilang nanti aja kalau Jokowi udah jatuh, undang-undang pemerintahan baru kita melakukan PK. Saya akan melakukan PK itu untuk merehabilitasi nama baik saya. Ya, karena jelas-jelas itu saya yang benar. Yang salah itu yang membuat undang-undang. Karena gitu logikanya. Logika yang tadi juga Rahma sudah ngomong. Ini sama juga kasusnya Jumhur. Secara logik harusnya hakim, apalagi hakim pengadilan tinggi di Jakarta, yang harusnya dia itu adalah hakim-hakim terbaik karena dia ada di ibu kota, ya, hakim pengadilan tinggi, dia nggak mungkin dia tidak baca koran seperti yang tadi Jumhur mengatakan atau nggak baca berita. Ya, tapi ini kan something buat curiosity ya. Ada apa? Kenapa Jumhur tetap divonis 10 bulan? Harusnya Jumhur ini sekarang dia dibebaskan karena apa? Karena dengan begitulah pengadilan itu berwibawa. Jajaran Mahkamah Agung itu berwibawa. Ya, pengadilan tinggi berwibawa karena sudah tahu bahwa ya objek permasalahannya itu memang objek kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Zaman Soeharto itu atau zaman Soekarno, kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45, itu ditangkap langsung siapapun. Nah, jadi DPR dan Presiden ini sudah melawan konstitusi. Nah, saya Jumhur, ya, terutama kasus sekarang ini Jumhur, itu adalah orang yang mengingatkan bangsa Indonesia, jangan pernah melanggar konstitusi. Itu kan, makanya kita kritik undang-undang atau rencana undang-undang Omnibus Law itu. Nah, harusnya mereka tidak bisa apologi. Ya, saya menghimbau kepada Ketua MA dan Ketua Pengawasan seperti Pak Andi Samsu Nangrong ya apa? Itu yang Ketua Bagian Pengawasan harus menyelidiki. Kenapa? Harusnya Jumhur udah langsung dibebaskan dan kemudian ada tindakan untuk merehabilitasi nama baik dan kemudian memberikan kompensasi selama Jumhur di penjara atau selama saya di penjara. Ya, 1 hari misalkan diganti 1 miliar. Ya kan, oleh negara. Maka 7 bulan itu berapa? 1 bulan kali cuma 1 hari. Ya enggak dong, saya akan nuntut nanti 1 miliar 1 hari. Ya kan, karena saya merasa itu setara dengan penderitaan saya. Jadi saya akan nuntut. Jumhur juga akan nuntut. Jadi harapan saya nih Bapak Andi Ketua MA bidang pengawasan, kemudian Pak Ketuanya sendiri, ya, kemudian Pak Sekjennya kebetulan setahu saya orang alumni Gontor, alim ulama, ya ini sekarang mikir dong, orang kita udah jelas-jelas ini udah melanggar konstitusi dan Jumhur dan saya itu membela konstitusi. Itu aja yang saya agak curiosity sekarang. Baik, saya kembali ke Bang Jumhur ini ya, karena meskipun
tanpa ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional dan diberi waktu 2 tahun untuk perbaikan. Tapi sebelum itu ada putusan MK itu pun, saya juga bingung. Sebenarnya apa sih masalah Twitter dari Bang Jumhur ini? Karena kan ini udah jelas-jelas berpendapat ya. Karena kalau kita lihat postingannya tadi, Jumhur mengatakan buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah. Ini kan jelas opini ya, pendapat. Apa kita tidak boleh berpendapat? Katanya negara demokrasi. Orang berpendapat 3 periode yang inkonstitusional saja, atau perpanjangan masa jabatan presiden aja boleh, begitu ya. Ini kenapa kok Bang Jumhur dipermasalahkan sih? Ya, itu sebenarnya yang menarik. Itu kayak Mbak Rahma Sarita itu juga ditanyakan oleh hakim saya itu. Jadi salah satu hakim saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dia bertanya, dia nanya, Pak Jumhur, kira-kira kenapa ya? Kan banyak WA-WA lain yang juga isinya keras dan sebagainya. Kok kenapa cuma Anda yang dipermasalahkan? Jadi hakimnya pun bingung gitu loh. Jadi sama dengan Anda. Apa kita harus semua mendukung, berpendapat mendukung, jadi nggak boleh berpendapat beda atau bagaimana ya? Bingung sini. Nggak tahu, apa mungkin pilihan ya? Jadi dia pilih, yang dipilih Jumhur, Saganda, gitu, siapa lagi Anton atau siapa lagi yang lain-lain gitu kan? Ya, nggak, jadi kayak milih gitu loh. Kalau yang keras itu banyak, yang jauh lebih sadis dari statement saya, Saganda dan lain-lain itu banyak, tapi kok nggak masuk? Itu juga yang dipertanyakan hakim sebetulnya. Tapi kalau mau jujur, dalam asal undang-undang peraturan hukum pidana nomor 1 tahun 46 itu memang semua orang siapapun kalau mau bisa kena pasalnya. Ya, undang-undang nomor 15 sih, pasal 15 itu. Pasal jadi karet. Karena super karet. Jadi Anda bikin statement tidak lengkap atau dianggap berlebihan dan berpotensi menimbulkan keonaran, bisa dijerat. Ya potensi kan seenaknya, potensinya 2, 3, 10, 100 ribu ya terserah, pokoknya ada kata-kata potensi. Kan nggak ada bukti materialnya bahwa orang itu menimbulkan. Jadi semua bisa dijerat, nah, tinggal dipilih sama penguasa. Saganda masuk, ya kan, Jumhur masuk, ini masuk gitu loh. Nah, ya, pertanyaannya ya, kita semua tahu ya, kebetulan Bang Saganda, Bang Jumhur ini kami kan, dari kami ya. Apakah itu ada kaitannya dengan kami kali ya? Enggak, Saganda kan gitu. Enggak, maksud saya kan ini kan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan itu ilegal atau inkonstitusional, lebih kasar daripada ilegal. Itu kan harusnya itu kan refleksi buat hakim-hakim dan jajaran kehakiman yang menyidangkan perkara Jumhur ya, bahwa oh gitu toh. Gitu loh. Maksudnya dia udah tahu bahwa itu yang benar ya Jumhur gitu loh. Yang benar Saganda. Maka kemudian jangan di pengadilan tinggi ini, ya beda sama saya kebetulan diponis sampai Mahkamah Agung, ya jadi diponis kemudian banding, kemudian Mahkamah Agung. Kasus saya itu sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menang Jumhur ini kan sudah ada. Jelas-jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan Undang-Undang Ciptaker itu ilegal. Oleh karenanya, seluruh bangsa Indonesia, seluruh sistem peradilan Indonesia, seluruh hakim-hakim Indonesia harus merujuk itu. Bahwa itu ilegal, bahwa itu inkonstitusional. Maka dia langsung ralat. Ya, ralat bahwa Jumhur ini benar, maka Jumhur harus dibebaskan. Bukan Jumhur dipertahankan 10 bulan. Itu bagaimana? Nggak jelas logiknya. Nah, ini yang saya ingin tahu, Bang Jumhur, kira-kira apa sih pertimbangan dari majelis hakimnya ini yang masuk akalnya itu seperti apa? Kira-kira saya penasaran juga apa pertimbangan hakimnya kok menguatkan keputusan pengadilan negeri. Tidak ada disebut-sebut. Pak Saganda gimana Pak Saganda? Kenapa Pak Saganda tuh gitu, Pak Saganda? Kenapa hakim begitu? Enggak, pertimbangan dalam putusannya, pertimbangan hakim pengadilan tinggi dalam putusannya kenapa menguatkan pengadilan negeri? Saya kan nggak baca lengkap itu. Iya, ya cuman menguatkan doang kata-kata kayak gitu. Tidak ada alasan untuk tidak dipidana gitu, cuman menguatkan cuma gitu doang. Nggak ada pertimbangan. Artinya ya, kalau dalam konteks saya dulu kan itu menguatkan. Ya kan menguatkan itu bukan berarti ada opini baru dari hakim pengadilan tinggi, nggak ada. Dia cuma membenarkan pengadilan negeri. Cuman di kasus saya katakan tadi, di kasus saya,
oke lah ya, itu bisa dia mengatakan menguatkan karena memang tidak ada jeda. Ya, karena saya sebelum Mahkamah Konstitusi itu menyatakan itu ilegal. Kalau Jumhur ini dihukum 10 bulan vonis, itu belum ada Mahkamah Konstitusi mengatakan inkonstitusional. Tapi kemudian pada saat peristiwa banding, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini inkonstitusional, melanggar undang-undang. Maka kemudian harusnya hakim tinggi ya itu jangan lagi bilang oh ini udah benar, nggak bisa karena yang disidangkan itu adalah kejahatan DPR dan pemerintah, kejahatan negara, melanggar konstitusi. Maka Jumhur itu harus dianulir, dimuliakan. Nah, hakim itu kan adalah wakil Tuhan di muka bumi. Undang-undang kehakiman itu mengatakan bahwa hakim itu memutuskan harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang saatnya setelah Mahkamah Konstitusi itu bagus, lah jangan MA-nya itu mundur berpikirnya. MA itu harus lebih pintar lagi dari Mahkamah Konstitusi. Baik, ini sudah jelas-jelas ya mungkin ya bukan hanya Bang Jumhur pastinya. Saya yakin bukan Bang Jumhur saja yang bingung. Banyak publik yang bingung gini. Ini mikirnya bagaimana begitu ya. Bagaimana seseorang divonis 10 bulan penjara karena menolak sesuatu yang inkonstitusional dan seharusnya memang ditolak kan? Oh, Mahkamah Konstitusi saja menolak kok. Apalagi Jumhur Hidayat ya. Lembaga Mahkamah Konstitusi menolak begitu kan? Seluruh rakyat Indonesia khususnya buruh. Baik. Ya baik ini mungkin itu kita berharap dari kasasi ya Bang Jumhur ya. Kalau nggak gitu masa betul. Mudah-mudahan inilah lebih bijaksana lah Mahkamah Agung dan bahkan kalau kata Bung Saganda tadi harusnya dibalik gitu loh. Justru kita ini direhabilitasi. Yang terhukum, orang-orang yang terhukum karena Omnibus Law harusnya direhabilitasi. Kalau perlu ganti rugi sebagai penghormatan terhadap konstitusi, orang-orang di penjara gara-gara ini. Nah ini loh harusnya berpikirnya tuh kayak begitu gitu harusnya. Ini malah sama ya. Mungkin kalau alasannya memang nggak baca koran atau nggak baca berita atau nggak mengamati situasi masyarakat ya, emang susah juga tuh Bang Igan tuh ya, Bung Igan ya. Gitu. Ya udahlah. Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya menjerat Bang Jumhur dan Bang Saganda ya, ada beberapa orang yang dari kami. Banyak anak-anak STM juga banyak. Anak SMA apa yang jadi saksi saya itu sama saksinya Jumhur itu anak SMA kalau nggak salah. Iya, kasihan. Ada juga ustazah kan, Ustazah Kingkan atau siapa itu waktu itu juga. Macam-macam banyak. Ibu-ibu emak-emak di penjara juga gara-gara demo. Banyak. Belum yang digebuk-gebukin polisi. Aparat itu harus direhabilitasi menurut saya. Tapi kalau rejim Jokowi nggak bisa, nanti tunggulah rejim baru nanti insya Allah kita rehabilitasi semua. Kalau nggak diperpanjang ya, Baik, terima kasih nih Bang Saganda, terima kasih juga Bang Jumhur, terima kasih juga yang menyaksikan tayangan ini. Kita nantikan saja, akankah Jumhur Hidayat dipaksa harus mendekam 10 bulan di penjara jika kasasi nanti ternyata sama dengan pengadilan negeri? 3 bulan lagi, 3 bulan. Karena dia udah 7 bulan di penjara kemarin. Oh, 3 bulan lagi ya? Akankah Jumhur Hidayat masih harus mendekam 3 bulan penjara lagi untuk sesuatu, untuk tindakan karena menolak sesuatu yang memang harus ditolak, begitu ya? Tindakan mulia. Jumhur melakukan tindakan mulia. Ini adalah perjuangan yang benar yang untuk dilakukan karena memang yang dilakukan itu menolak sesuatu yang inkonstitusional, begitu ya? Akankah wajah penegakan hukum kita sedemikian absurd ya? Kita lihat saja nanti. Baik, tentunya kita kawal semua bersama-sama. Terima kasih Bang Jumhur sekali lagi, terima kasih Bang Saganda, terima kasih dan jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.